Kisah taubatnya Syawana, sang sufi perempuan. Sebelum kami bacakan kisah ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan like. Terima kasih, semoga berkah. Mungkin ada sebagian dari kita yang belum pernah mendengar dan mengetahui siapa Syawana itu. Namanya memang tidak sepopuler Raghia Adawiyah dan sufi-sufi perempuan yang lain. Namun, tahukah Anda bahwa Imam Ghazali saja terkagum-kagum dengan perempuan yang satu ini? Beliau dikenal suka menangis setiap disebut nama Allah. Beliau adalah Syawana, tinggal di Ubuloh pinggiran sungai Tigris Persia. Beliau diperkirakan hidup sezaman dengan Fudail bin Iyad. Bahkan, satu riwayat mengatakan Syekh Fudail bin Iyad pernah berkunjung ke rumahnya untuk meminta doa. Namun sebelum menjadi sufi, Syawana adalah seorang perempuan yang hampir setiap hari pergi ke tempat-tempat hiburan. Suatu hari ia bersama budak-budak wanitanya berjalan di salah satu gang di Basrah. Ketika sampai di depan pintu rumah, ia mendengar suara teriakan. Ia pun berkata, "Subhanallah, begitu memilukan. Suara apa itu?" Ia segera menyuruh budak wanitanya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Budak tersebut pergi namun tidak kembali. Ia kembali menyuruh salah satu budak wanitanya yang lain untuk melihat apa yang sedang terjadi. Si budak itu pun pergi, namun ia tak kembali. Untuk kesekian kalinya, Syawana memerintahkan salah seorang budak wanitanya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi sambil berpesan agar budaknya itu cepat kembali. Budak itu pun lalu pergi dan kembali seraya berkata, "Tuan Putri, teriakan tadi bukan teriakan orang-orang yang sedang berduka karena ada yang sedang meninggal dunia, tetapi itu tangisan orang-orang yang sedang menyesali dosa-dosanya, tangisan orang yang sedih karena penuhnya catatan hidup mereka dengan goresan-goresan tinta hitam maksiat." Setelah mendengar laporan dari salah satu budaknya tersebut, Syawana segera pergi ke balkon rumah itu. Ia melihat seorang pendakwah yang dikelilingi oleh sekelompok orang. Pendakwah itu sedang memberikan nasihat dan wejangan kepada mereka, mengingatkan mereka akan siksa Allah sehingga mereka bercucuran air mata. Ketika Syawana ikut bergabung dengan mereka, sang pendakwah sedang membacakan ayat Al-Quran. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan belenggu, mereka mengharapkan kebinasaan. Quran Surah Al-Furqan 12-13. Setelah mendengar lantunan ayat tersebut, Syawana merasakan sakit dan kepedihan yang menyayat kalbunya. Ia kemudian berkata, "Wahai Syekh, aku adalah salah satu orang hina penghuni tempat sempit itu di neraka. Jika aku bertaubat, apakah Tuhan akan mengampuniku?" Sang pendakwah menjawab, "Tentu, jika engkau bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, walaupun dosamu sebanyak dosa Syawana." Syawana berkata, "Wahai Syekh Syawana, yang Anda sebut tadi, adalah saya, yang setelah ini tidak akan lagi berbuat dosa." Sang pendakwah berkata, "Allah adalah zat yang maha penyayang dari segala penyayang, tentu engkau akan diampuni jika mau bertaubat kepadanya dengan taubat yang sebenar-benarnya." Syawana pun menangis dan kemudian memerdekakan seluruh budak wanitanya serta menyibukkan dirinya dalam beribadah. Ia bertekad untuk menebus dosa-dosanya sampai tubuhnya kurus dan tak berdaya lagi. Pada suatu hari, ia memperlihatkan tubuhnya sendiri, dan menyadari bahwa tubuhnya itu telah kurus dan lemah. Ia berkata, "Ah, di dunia ini saja tubuhku telah meleleh, kurus, sedemikian rupa, lalu bagaimana keadaanku kelak di akhirat?" Syawana selalu menghidupkan malamnya dengan mengerjakan salat, bermunajat kepada Tuhannya dan menangis karena takut kepada Allah. Ia sering menangis sehingga orang-orang merasa khawatir jika Syawiyah mengalami kebutaan karena terlalu sering menangis.
Mereka melecehkan sikap Syawiyah tersebut. Tetapi dengan tenangnya ia menjawab, aku lebih senang jika harus buta di dunia karena terlalu sering menangis karena Allah, daripada aku harus buta di akhirat nanti karena percikan api neraka. Barang siapa di antara kalian mampu menangis, maka menangislah. Tetapi jika ia tidak bisa menangis, maka kasihilah orang yang selalu menangis karena dia mengetahui apa yang telah menimpa dirinya. Selain Rabi'ah al-Adawiyah, sosok perempuan sufi yang dikenal dengan konsep mahabbah dalam dunia tasawuf. Syawana salah satu sufi perempuan yang berasal dari Persia dan hidup di Ubula. Ia memiliki suara yang indah dan sering berbicara dengan nada melodi. Syawana perempuan sufi gemar beribadah dan selalu menangis dan membuat orang menangis. Bahkan temannya merasa ketakutan jika ia kehilangan penglihatannya karena sering menangis, tetapi ia mengatakan bahwa buta mata di dunia lebih baik daripada buta mata di akhirat karena siksa api neraka. Fudail bin Iyad, salah seorang sahabat Syawana, suatu hari ia datang bertamu, dan meminta Syawana agar mendoakan dirinya. Lalu Syawana berkata kepadanya, wahai Fudail, adakah sesuatu antara dirimu dengan Allah, sehingga untuk berdoa pun engkau menginginkan aku sebagai perantaranya? Saat mendengar jawaban itu, Fudail menangis sejadi-jadinya, lalu tak sadarkan diri. Suatu malam Syawana bermimpi ada seseorang yang mengatakan kepadanya, hapuslah air matamu apabila engkau bersedih hati, sebab kesedihanmu itu akan menyembuhkan kepedihan-kepedihan lainnya. Berpuasa terus-menerus akan membuatmu kurus, sebab kurus badan itu sebagai tanda bukti hasil dari ketaatan. Menurut Al-Ghazali, berikut ini doa-doa yang sering diucapkan Syawana ketika berdua dengan Rabb-nya. Ya Allah, betapa besar rinduku untuk bertemu denganmu, dan berapa besar harapanku pada ganjaranmu. Engkau Maha Agung, bersamamu takkan pernah ada kecewa. Wahai harapan dari segala harapan, tak pernah ada frustasi denganmu. Kesenanganmu adalah bagi yang rindu padamu. Ya Allah, andaikan aku tak berharga di hadapanmu, dan ibadatku tidak mendekatkan padamu. Meskipun kelemahanku adalah pengakuan dosa-dosaku, siapakah yang mampu menghapus dosa selainmu? Dan jika engkau menghukum, siapakah yang lebih dahsyat daripada dirimu? Ya Allah, air mataku telah mengalir, sebab jiwaku mencari-carimu. Dan wahai kepedihan di jiwa ini, betapa andaikan ia bahagia. Ya Allah, jangan engkau biarkan hidupku meruntuhkan iman, dan jangan engkau putuskan rahmatmu hingga kematian menjemputku. Aku berharap selalu-selalu yang memiliki kebaikan menyertaiku di sepanjang hidupku, akan selalu dekat dengan ampunanmu di saat-saat ajal menjelang. Ya Allah, andaikan dosa-dosaku telah menakutkanku, sungguh cintaku padamu telah melindungiku. Ya Allah, andaikan bukan karena pengakuan dosa-dosaku yang telah kulakukan, aku tidak akan takut akan hukuman-hukumanmu. Dan andaikan aku tak tahu betapa besar rahmatmu, tentunya aku tidak akan mengharap pahala ampunanmu. Syawana, sang sufi yang suka menangis, dia menangis bukan lantaran ia ditinggal kekasih hati dan keluarga tercintanya, melainkan karena tenggelam dalam renungan dosa-dosa dan rindunya ia kepada Rabb-nya. Syawana mengatakan bahwa ia akan menangis hingga air matanya kering, bahkan ia akan terus menangis walaupun darah yang menggantikan air matanya, atau bahkan tangisan itu membuatnya tidak sadarkan diri. Syawana mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba yang ikhlas dan merenungi dosa-dosa dengan menangis kepada Tuhannya. Selain Rabi'ah al-Adawiyah, tampilnya Syawana, sejarah tasawuf Islam memberikan citra tersendiri dalam hal kesetaraan gender terkait spiritual Islam. Hal ini membuktikan bahwa perempuan juga mempunyai kedudukan yang setara dalam berbagai ruang termasuk dalam hal spiritual. Wallahu a'lam bishawab.